kesadaran penuh dalam diri jenengan bahwasannya segala hal apapun itu hanya Allah yang beraf'al, maka disitulah Sidratul Muntaha. Berarti keakuan diri kita sebagai makhluk sing ngaji, sing apapun nggak ada. Kita akan membahas tentang a'mal atau ibadatul jawareh di mata Allah itu ditentukan dari keadaan rohaniyah kita. Ibadah baik secara mahdhuf maupun ghairu mahdhuf, murni dan tidak murni. Murni berarti seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, apapun itu ibadah mahdhuf yang dilakukan oleh jasmani. Ibadah yang murni terhadap Allah tanpa ada tendensius apapun yang terjadi dan yang dilakukan oleh jasmani. Ini baik dan tidaknya di mata Allah itu ditentukan bagaimana ruhaniyah kita, bagaimana keadaan ruhaniyah kita. Warid yang muncul di dalam hati jenengan itu bermacam-macam. Ada warid minan nafsi, ada warid minallah. Keadaan hati kita itu bermacam dua. Ada mingkol bin zahidin, hati yang condong karena Allah. Ada yang hati mingkol bin rohibin, karena condong selain Allah. Selain Allah bisa jadi karena makhluk, selain Allah bisa jadi karena ada tendensius hadiah dari Allah, apa di situ, entah pahala, entah surga, entah satu amaliyah ini untuk tujuan begini begitu, banyak. Ini ditentukan bagaimana ruhaniyah kita. Kalau mingkol bin rohibin berarti hati kita selain Allah. Kalau mingkol bin zahidin berarti hati kita murni karena Allah. Yang dimaksud murni karena Allah adalah sudah tidak ada lagi di dalam ruhaniyah kita pengakuan kalau kita yang melakukan. Lah ibadah sing yang ghairul mahdhuf, kerja, makan, apa selain daripada yang murni itu, apapun aktivitas kita itu juga disebut ibadah yang selain daripada mahdhuf. Dan itu bisa di mata Allah diterima sebagai ibadatun makbulah, tergantung keadaan hati kita. Kita kerja, kadang-kadang keadaan hati kita adalah mengharapkan satu gajinya.
niat kita di situ. Ada yang seperti itu. Ada yang waktu kita kerja, kita hati sudah lepas, keakuan diri kita yang melakukan. Lah inilah nanti bagaimana miturut dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah di dalam pasal atau makalah ke-9 terkait hati adalah menentukan ibadah jasmaniyah. Qala musannifu rahimahullah, tanawwa'at ajnasul a'mali utawi macem-maceme jenis-jenise piro-piro amal. Ai mahdhuf wa ghairu mahdhuf. Banyak macam-macam jenisnya amal. Amal itu berarti yang dilakukan secara jasmani. Itu macam dua tadi. Ada amal yang miturut agama secara syar'i murni ibadah pada Allah. Contoh salat, zakat, puasa, haji, baca Quran, jenengan aurat apapun. Iku litanawu'i waridatil ahwal. Macem-maceme tergantung macem-maceme warid, piro-piro warid dalam hati jenengan. Warid itu apa? Warid itu sesuatu dari buah satu amal. Itu warid. Warid adalah buah dari satu amal. Tergantung kita amaliyah itu tujuannya apa. Boleh jadi secara syar'i kita kenal siapa yang mengistiqomahkan satu amaliyah itu akan muncul karomah. Lah munculnya karomah inilah disebut warid. Warid. Lah warid inilah nanti yang akan mendorong terhadap keadaan ruhaniyah sampeyan. Tergantung apakah warid iku minan nafsi atau minallah. Jadi yang dimaksud amal perbuatan secara fisik ini di mata Allah bagus apabila keadaan warid yang timbul di dalam hati jenengan juga bagus di mata Allah. Atau saya balik, apabila warid yang muncul di dalam ahwal ruhaniyah jenengan kali kula bagus di mata Allah, secara otomatis amal kita di mata Allah juga bagus. Sebab husnul a'mali nata iju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusnya amal secara fisik ini di mata Allah itu ditentukan buah yang muncul di dalam keadaan hati kita. Kalau buah yang muncul di dalam hati kita adalah mingkol bin zahidin karena Allah, secara otomatis amal ini bagus di mata Allah. Sekalipun amal itu tidak hanya mahdhuf, ibadah mahdhuf, enggak, ghairul mahdhuf. Inilah yang kumaksud illa liya'budun.
wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, dan kau tidak diperintahkan oleh Allah di dunia ini hanya menyembah padanya, illa liya'budullaha, keadaan mukhlishina lahuddin hunafa, condongnya di dalamnya di situ. Bapak Ibu, keadaan warid di dalam diri kita bisa muncul min qalbin zahidin, itu sebelumnya ada proses. Pertama, ketika Rasulullah memberikan pengajaran tentang dinut tauhid yang diteruskan oleh tabi'ina sholihin, jenengan kalih kula ati niku saged nampa. Hati ini bisa menerima, bisa menerima cahaya-cahaya yang menjadikan ruhaniyah sampean kali kula niki penyakit hati bisa hilang, bisa menerima. Tapi tidak semua orang, enggak semua. Nggih, mohon maaf kalau boleh saya katakan, ajaran tentang dinul haq ini, Pak ya, siapapun akan bisa terima, sebab ajaran ini tidak bisa dibantah. Dengan catatan, kalau kita basis kita asalnya adalah hamba yang alim karena kita belajar tentang ilmu apapun, apalagi tentang ilmu agama. Kalau kita kealiman kita sandarkan dulu, apa bahasanya disandarkan itu, diletakkan dulu, baru bisa terima. Kalau kealiman kita tentang ilmu apapun itu tidak kita sandarkan, mboten saged. Dinut tauhid ini bisa kita terima? Tidak bisa. Pasti ada perlawanan, Pak. Karena keakuan diri kita sebagai hamba selalu dominasi, selalu kuat. Cara nafsu itu terlalu liar. Mboten saged. Karena prinsip di dalam dinut tauhid itu bertolak belakang dengan prinsip sebelumnya. Prinsip nafsu adalah mengajarkan terhadap kita supaya kita mengakui segala hal apapun yang terjadi pada diri kita sumbernya dari kita. Tapi kalau di dalam dinut tauhid harus dilepaskan. Keakuan diri sebagai makhluk yang alim, yang kaya, yang apapun harus lepas. Kalau enggak, Pak, mohon maaf, belum bisa diterima. Saya mengatakan seperti ini dari satu sensus atau tesis yang 23 tahun kami rasakan. Boten saged. Selama kita masih kuat keakuan hamba, mboten saged. Akhirnya tabrakan, Pak. Akhirnya tabrakan. Kita punya keahlian apalah, Pak? Atau kita itu punya karomah. Dikasih Allah karomah sebab kita istiqomah dalam melakukan satu amaliyah. Otomatis nafsu di dalam diri kita memaksa kita yang merasa memiliki, yang merasa punya karomah. Apalagi contoh saya misalnya, saking karomai segala hal ilmu itu saya kuasai. Ilmu kasyaf saya kuasai. Ilmu muhadharah pun saya kuasai.
sulit untuk merobohkan keakuan diri. Ini susah. Tapi bukan berarti nggak bisa. Tergantung hidayah Allah mau kita terima atau enggak. Makanya Allah katakan huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus utusannya Muhammad dengan membawa hidayah dan agama yang bertauhid. Liyudhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Walaupun di tengah-tengah Rasulullah terhadap kaum yang akan mencaci Rasulullah, tetap Allah menyerukan lewat Muhammad untuk disampaikan terhadap kaum tersebut. Ini kalau kita tidak lepaskan susah. Kecuali kita memang nggak ngalim, nggak punya karomah, nggak kaya, kewampang Pak, mak pelek nonton mawon. Ini pengalaman selama 23 tahun yang aku alami. Tak sensus satu persatu umat itu seperti itu. Tapi bukan berarti semua orang yang merasa keakuannya kuat, ini bukan berarti nggak bisa loh Pak ya. Itu tadi barometernya adalah hidayah dari Allah, mau terima atau tidak. Pun kembali kepada pembahasan kita. Macam-macamnya akmaliyah yang terjadi pada diri kita sangatlah banyak. Baik jenengan aktivitas sholat maupun di luar sholat, ini akan di mata Allah baik dan diterima sebuah amalun solihun, ibadatun makbulatun, dengan catatan nata ijo husnil ahwal mingkol bin zahidin pun titik. Apabila keadaan hati jenengan ini estu karena Allah. Yang dimaksud karena Allah, kita sudah lepas diri, sudah tidak merasa dan mengakui diri kita yang bisa melakukan. Justru dalam hati jenengan itu ada rasa, ada iman, sumbernya perilaku amal ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas nih. Tapi sebaliknya, amaliyah apapun, entah sholat ibadah sing mahdhuf atau gairu mahdhuf, mbuh jenengan rokokan, mbuh jenengan ngaji, mbuh apapun tanpa kecuali, apabila keadaan ruhaniyah jenengan di luar lillahi ta'ala, miturut maqala Ibnu Athaillah, ikut di mata Allah ditolak. Niki pandangan hakikat loh Pak, bukan pandangan syariat. Kalau pandangan syariat, yes muga-muga insya Allah diterima. Nggih, mudah-mudahan insya Allah diterima. Dengan itu. Tapi kalau pandangan hakikat, kepastian hukum itu sudah jenengan pahami, sudah jenengan bisa memastikan kalau ibadah ini diterima di mata Allah itu bagaimana, ibadah ini tidak diterima Allah itu bagaimana. Sebab yang namanya aurat warid ya, yang sumbernya minallah lillahi ta'ala, itu tidak diberikan pada semua manusia. Ini yang kumaksud anugerah.
Sifat-sifat budi luhur itu budi luhur. Akhlak ilahiyah itu tidak diberikan terhadap semua manusia, hanya diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Siapa sih hamba yang dikehendaki? Di dalam surat yang 41, yaitu surat Fussilat ayat 35, Allah dawuh wa ma yulaqqaha illal ladzina sabaru. Gusti Allah tidak akan memberikan anugerah sifat-sifat yang terpuji. Itu tadi sifat-sifat yang terpuji budi luhur tadi loh ya, terhadap siapapun kecuali terhadap illal ladzina sabaru. Sabaru iku sabar, sabar. Sabar iku apa to, Pak? Sabar iku jenengan gak nyawang makhluke. Artinya apa yang diberikan dihadapkan Allah terhadap kita itu tentang takdir macam dua, qobdi dan basti, susah dan senang. Nek gak miskin ya kaya, nek gak kalah ya menang. Sinyalakno DPR, nek gak kalah ya menang. Wis niku pasti dua hal. Pokoknya nek kalau disimpulkan, kalau enggak susah ya senang. Hanya itu. Lah, orang-orang sabar itu tidak melihat makhluknya dua ini, ndak. Ruhaniyahnya itu hanya bersaksi pada yang menguasai ini. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah bukan sifat, yang hidup yang Allah bukan nama, yang hidup bukan sifat. Ruhaniyahnya Basyirah ini mandangnya di situ, Pak. Lah ruhaniyah bisa nih mandang terhadap Allahnya. Ruhaniyah ini Basyirah harus tinggalkan makhluknya. Laksana jenengan nek pingin fana dunya saisine ini, naiklah kau pesawat ke atas. Semakin ke atas dunia ini semakin kecil. Yang tadinya gedung rumah ini besar, Pak, ketika kita itu ada di sini. Tapi ketika saat kita naik pesawat, naik gedungnya kecil, Pak, nggih. Bahkan pada titik yang ditentukan yang disebut Nyun Sewu Sidratul Muntaha Mustawa, maka sudah tidak kelihatan alias fana dunia itu, gambarnya sudah enggak ada. Sidratul Muntaha iku pundi to, Pak? Kesadaran penuh hati sampean itu bahwasanya selain Allah la maujudan. Itu Sidratul Muntaha. Angen-angen jenengan Sidratul Muntaha kan di atas langit 7 lah gitu nggih. Yo gak salah miturut syariate. Mboten salah. Kesadaran penuh dalam diri jenengan bahwasanya segala hal apapun itu hanya Allah yang beraf'al, maka disitulah Sidratul Muntaha. Berarti keakuan diri kita sebagai makhluk sing ngaji, sing apapun nggak ada. Ini disebabkan karena kita mengamalkan fungsi kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dzalimin.
Prosesnya gini, Pak. Ya sewu. Udah kelas kita, artinya pelajaran kita tentang nama dan sifat la ilaha illallah dan la ilaha illahua sudah kita lewati. Sekarang kita masuk la ilaha illa anta. Allah sudah terasa dekat, anta itu. Sehingga mengapa anta ini melahirkan zikir yang disebut sirul asror. Karena anta itu dekat, kamu, engkau. Dekat apa? Beda dengan huwa. Dia jauh. Apalagi nama, sifat. Dan itu memang proses kita dulunya. Kita sekarang bahas anta. Anta iki mukhatabnya terhadap Allah. Artinya kalau jenengan ini di dalam diri itu sudah merasa dolim selama ini, subhanaka inni kuntu minal, kita merasa dolim. Buktinya saya merasa alim, ikut dolim di mata Allah. Kok bisa? Iya, karena sifat ilmu itu sifat wajibnya Allah. Lah kok tak akoni, berarti saya merampas sifat. Loh, inilah letaknya saya dolim. Sifat saya sebagai makhluk itu mestinya la haula wala quwata. Tapi saya merasa diri saya itu orang yang pandai, orang yang mulia. Terus kalau seperti ini saya, apa bedanya dengan Ajazil yang disebut iblis? Wa idh qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Apa bedanya saya dengan iblis? Karakter saya. Alasan iblis gak mau menjalankan perintah Allah sujud kepada Adam karena di dalam diri iblis merasa lebih mulia daripada Adam. Karena ilmu yang ada pada diriku ini menjadikan saya merasa orang yang terhormat, orang yang mulia, orang yang alim, maka otomatis saya merasa lebih baik dari panjenengan. Lah, apa bedanya saya dengan iblis? Lah ini loh Pak, yang menjadi penghalang hati saya dan kita ketika sudah mengwelcome hakikat kemakrifat, hakikat ini dinu tauhid, akhirnya saya sadar selama ini mulai akil balik sampai umur berapa tahun, puluhan tahun saya dolim. Ini kan ceritanya Nabi Yunus Pak ya. Nabi Yunus dikatakan dolim hanya karena sebab muring-muring medongkol hatinya karena kaum tidak mau menerima ajaran beliau. Hanya itu. Padahal kaum olehnya menolak itu ya semua karena Allah. Lah Nabiullah Yunus tidak melihat dari situ. Akhirnya medongkol. Makanya lewat surat Al-Baqarah 256 Allah mengingatkan kepada Kanjeng Nabi, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Muhammad, ajaran ini tidak ada paksaan. Kuwi gak boleh menyalahkan orang yang tidak mengikuti ajaranmu. Iku keputusannya dewe-dewe, nanti akibatnya yang terima sendiri. Jadi Rasulullah, mengapa Rasulullah itu adalah salah satu utusan Allah, Rasul yang dikehendaki Allah untuk dititipi syafaat daripada
rasul-rasul yang lain, karena beliau itu selalu duduknya hati di maksum, duduknya hati mingkol bin zahidin, ada di situ Pak. Bukan perkarane syafaat itu milik Kanjeng Nabi, mboten, milik Allah, dititip ke Kanjeng Nabi untuk hambane termasuk kita ini. Ketika hati sudah merasa dolim sadar, maka Allah otomatis dalam hati kita merasa dekat. Cocok dengan apa yang telah Allah dawuhkan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun Muhammad, jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, jawablah fa inni qaribun, bahwasanya sesungguhnya saya itu dekat. Wis. Napa niku diwirid la ilaha illa anta, la ilaha illa anta dizikir boten. Ingat, sering saya jelaskan di dalam la ilaha illa anta melahirkan zikir yang disebut sirul asrar ada 3 tahap. Pertama rasa, kemudian melihat, kemudian menyatakan syu'aul basyirah wa ainul basyirah wa hakul basyirah, dan inilah tahapan yang harus kita lewati. Caranya, apapun kejadian akmal dalam diri jenengan, hati jenengan harus bisa merasakan, harus bisa meyakini kalau yang beraf'al hanyalah Allah. Lah, Allah di dalam dan di luar diri jenengan itulah yang menyebabkan seakan-akan jasmani ini bisa melakukan. Niku mboten dibaca, tapi langsung dipraktekke. Jikalau jenengan baca sih nggak masalah, saya tidak melarang. Jikalau jenengan mirip nih dikir nih anta terus bisa mendorong rasa di dalam hati jenengan kalau Allah itu dalam dan di luar dirinya, mboten napa-napa. Kalau hanya anta manten ya mohon maaf. Pun. Kalau itu sudah jenengan lewati, maka itulah Pak yang dimaksud surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 35, golongan yang sabar. Dikasih enak, dikasih enggak enak, oleh karena hatinya itu sambung pada Allahnya, maka enggak ada protes dalam hati. Sampai berdoa, iwuh Pak di sini, mboten sakit jenengan berdoa. Kalau berdoa yang kumaksud ruhaniyah sampean minta pada Allah itu enggak bisa. Ruhaniyah lo ya. Kalau jasmaniyah secara syar'i angsal, ya Allah dadekno kula sampeyan trimo menang coblosan kula DPR kula dadi. Monggo secara syariate. Karena syariate di situ sudah punya dalil sendiri, hujah memaknai ud'uni iku minta. Ud'uni astajib lakum. Itu dasarnya. Tapi kalau hati jenengan sudah di wilayah bahwasannya Allah itu dekat baik di dalam maupun di luar jenengan, akhirnya ud'uni itu sampai maknani marek menghadap untuk bertemu. Nah di ruhaniyah mboten gondol apa perkara tujuan biar jadi DPR mboten. Lah sing wonten ati sampean cuman marek mendekat bertemu Allah. Itulah yang kumaksud, silahkan berdoa, tapi hati jenengan harus duduk di tajalli mingkol bin zahidin. Wa ma yulaqqaha illa dzu haddin azim.
Dan juga Allah tidak akan memberikan anugerah ini sifat-sifat budi luhur ini, Pak, kecuali diberikan terhadap orang yang beruntung. Orang yang beruntung adalah qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang selalu bertemu Allah, inilah orang yang beruntung. Sehingga dengan kesabaran jenengan selalu melihat isim fa'ilnya sang pelakunya, boten melihat makhluknya enak gak enak, maka disitulah nanti jenengan disebut orang yang beruntung. Itulah hamba yang dikehendaki, Pak, hamba yang sudah dipilih dening Allah. Kalau sudah di sini, maka Iblis mengatakan, ya Rob, Adam dan anak putu Adam izinkanlah saya untuk menyesatkan. Gusti Allah kasih izin, ya monggo. Illa ibadaka, kecuali hamba jenengan minhumul mukhlasin, sing boten saged yang tidak bisa aku jerumuskan di jalanku. Iblis, bahasa kita nafsu, al-mukhlasin minhumul mukhlasin, sing jenengan pilih. Lah jalannya nafsu sing pundi? Iku lho, Pak, jenengan alim dipaksa nafsu dalam diri untuk ngakoni kalau kita yang alim. Jenengan kaya dipaksa nafsu, jenengan dikongkon iman merasa kalau kita yang kaya. Punya jabatan DPR, jabatan apapun, jenengan dipaksa untuk merasa memiliki kalau jabatan ini milik jenengan, bukan milik Allah. Nah itu jalannya nafsu. Sehingga semua ini dijadikan nafsu untuk menghibur hati jenengan. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Nafsu menghibur kita hati dengan perkara-perkara yang miturut umum manusia itu kita kejar karena enak, alim, sugih, pangkat, duwe jabatan. Sinten sing gak gelem? Ayo, miturut sifat basariah pada umumnya manusia dihidangkan. Memang sengaja nafsu itu menghidangkan itu supaya apa? Alal akhirah. Kita lalai pada hari kekal. Kita lalai pada Allah. Lah, ini manakala kita tidak mau terima dinu tauhid, Pak. Ini yang dikecualikan. Kita akan tersesat jalannya nafsu tatkala kita tidak masuk pada minhumul mukhlasin. Orang yang dipilih oleh Allah adalah hamba yang dikehendaki, tandanya adalah hati yang sudah menerima ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah di jalur dinu tauhid. Paham nggih? Wis. Memang niki Pak ditutupi selama ini. Tapi sekarang sudah banyak para masyayikh yang berani untuk menyampaikan di tengah umum. Walaupun resikonya itu dimungsuhi orang-orang yang kita anggap bukan orang bodoh. Bukan, kita anggap bukan orang golongan menengah ke bawah, enggak. Beliau kita anggap orang menengah ke atas, golongan-golongan jet set, baik secara keilmuannya, coro titel ngoten sudah S7 ngoten lah. Bon, ini memang sengaja nafsu menghidangkan hal ini terhadap kita supaya kita lalai terhadap Allah. Berarti nggak ada kesadaran, Sidratul Muntahanya nggak ada. Kita ya tetap ada di dunia, jadi gak mau tinggalkan dunia naik ke Sidratul Muntaha, nggak mau naik pesawat.
Ya selama ini ya tetap masih ada selain Allah. Loh, kalau nafsu tidak bisa memelesetkan, menjerumuskan kita pada kesenangan dunia, yang kedua, wa yasudduna an sabilillah. Surat Ibrahim ayat 3, Pak. Ya. Di situ nafsu pasti akan menghalang-halangi jenengan tentang dinut tauhid, walaupun jenengan ini sudah bisa menerima. Dihalang-halangilah kita dengan bahasanya nyun sewu iku sesat, kejeron, bukan tempatnya. Itu saya kalau teringat dari akhinal kiram Mbah Yai Ismail putih niki Sumenep ya, Sumenep. Itulah salah satu tokoh tasawuf yang berani. Walaupun beliau menyampaikan itu nyun sewu banyak bahasa kinayah, tapi sudah berani di tengah masyarakat. Tapi sudah almarhum, Pak, almarhum. Okay. Kalau tidak bisa dihalang-halangi, terakhir waya begunaha iwaja dzalika fi dhalalim ba'id. Nyun sewu ulaika fi dhalalim ba'id. Jenengan akan dibengkokkan, arah tujuan sampean niku dibengkokkan. Arahnya kita untuk ke musyahadah nyelintung, Pak. Apa nyelintung itu? Berbelok ke mukasafah. Loh, luweh alim nafsu, Pak, katimbang kita. Luweh pinter iblis daripada kita. Sealim-alimnya kita masih alim iblis, Pak. Nyun sewu. Ibaratnya kalau kita golongan santri, ya sing nggodha kita iblisnya ya santri. Umpama kiai kita itu kiai, sing nggodha iblisnya ya kiai ini iblis. Nggih, ngapunten kathah. Allah katakan ulaika fi dhalalim ba'id. Terakhir ayat ditutup. Mereka itu adalah tersesat yang amat jauh, dhalalim ba'id. Surat Ibrahim ayat 3. Ini Allah kasih tahu terhadap kita terkait nafsu dalam diri kita seperti itu. Bon, kita kembali kepada pembahasan kita terkait warid. Jikalau jenengan ini selalu mendawamkan la ilaha illa anta, fungsinya bukan wiridnya, fungsinya, berarti di syu'aul basyirah, rasa ainul basyirah ketemu Allah, maka mesti warid yang muncul keadaan hati sampean mesti bagus, mesti dari Allah, bukan dari nafsu. Bisikan apapun itu dari Allah. Niki amaliyah yang tidak muspro, apa tidak muspro, tidak sia-sia. Akhirnya jenengan rokokan lo ibadah, jenengan beol ibadah. Artinya ibadah makbulah di mata Allah, karena sudah lepas keakuan diri. La yarawna li anfusihim say'an. Anda sudah tidak ada keyakinan apa yang muncul dan timbul dalam diri jenengan itu datangnya dari diri Anda, tidak, tapi yusyahiduna annal fa'il huwallahu ta'ala. Ruhaniyah sampai niku menyaksikan, bersaksi ruhaniyah hanya pada Allah sebagai pelakunya. Jadi wis apapun bentuknya amaliyah jasmani sampean niku tidak sia-sia. Wis ini apabila jenengan mau silakan. Kalau tidak mau ya bukan urusan saya. Sebab ini lakum minhu nadhirum mubin.
Saya cuman diperintahkan Allah untuk menyampaikan. Urusan diterima gak diterima itu bukan urusan saya. Saged dipaham Pak nggih? Jadi jenengan yang gak menerima itu tidak saya salahkan. Menerima pun juga tidak saya salahkan. Wis kula tambah bingung Gus ngaji sampean iki. Sing gak nrimo gak disalahkan. Sing nrimo ya gak disalahkan. Iki piye? Itulah bentuk laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, atau bahasa ajan Rasulullah rahmatalil. Enggak ada perang Pak, enggak ada hasud, enggak ada saling membenci, enggak ada, karena keputusan akhir seperti itu. Nggih nek jenengan ibadah apapun jenengan dasari hati mingkol bin rohibin, nggih monggo. Mingkol bin zahidin ya monggo. Sing penting kewajiban saya sudah selesai, saya sampaikan, karena tugas saya cukup menyampaikan saja. Pun beres. Mengkilah Pak ya, jenengan iki ngen-ngen dewi. Mengapa saya tidak menyalahkan? Karena barangkali nanti jenengan mau tidur atau lusa atau 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi hidayah Allah datang terhadap hati jenengan, terus hati sampean mau menerima buka, siapa tahu. Sebab manusia itu setiap diri punya proses Pak. Ora kena dipaksa. Qad tabayyanar rusdu minal ghai. Muhammad, ajaran sekalipun ajaran ini untuk membebaskan ruhaniyah hambamu, ruhaniyah umatmu dari belenggunya nafsu, membebaskan. Yo gak oleh kok paksa, gak kena kok paksa suruh mengikuti awakmu yo ndak. Lah nek kok paksa berarti ngapunten egois awakmu. Ngoten. Biar aku mboten muncul, biar egoisnya mboten muncul, harus ingat kalau ajaran ini tidak boleh dipaksakan. Bapak Ibu hadirin, kuncinya jenengan iki tinggal bagaimana ruhaniyah jenengan. Sadar kalau iki Allah yang berlaku atau tidak sadar, berarti jenengan sendiri yang merasa, yang melakukan, terserah jenengan. Tapi ingat, ini bisa jenengan buktiake. Sebelum jenengan iki ruhanian jenengan iki duduk dirasa semua Allah, ketika menghadapi ujian dari Allah macam 2 enak gak enak, terus pun diraos hati. Kula mboten mengarahkan jenengan supaya mengatakan susah, ndak. Sampean raosno dhewe, sampean rasakan sendiri bagaimana hati kita menghadapi kondisi ketika takdir enak gak enak datang. Sebelum hati kita belum masuk tauhid la ilaha illa anta. Sampean bedakno dengan sekarang. Jenengan sudah menerima dan mengamalkan tauhid la ilaha illa anta. Bagaimana ketika saat takdir qobdi dan basti datang, gak enak dan senang, susah dan senang ini, hati jenengan bagaimana? Jenengan piyambak sing saged mbuktekni. Cuman rumus mengatakan, sing sapa wonge atine eling nang Allah mesti damai. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Pun paten sudah. Sing sapa wonge atine iki mangga eling Allah mesti susah lan gelisah. Wis gak usah kita bicara tentang takdir qobdi gak enak. Sing enak mawon, kita masih ada rasa khawatir. Contoh, kula dadi pejabat, daftarno wingi nggih dadi DPR RI Pak. Nggih,
Umpama ngono lho maksudnya. Berhubung saya tidak melihat Allahnya, dalam hatiku khawatir hilang niki. Saya sudah menjabat, mesti dalam hatiku khawatir jabatan iki wis siapapun kita lah Pak. Loh, bentuk kekhawatiran saya hilangnya jabatan ini, itu bentuk saya tidak nyaman hati ini. Apalagi Pak, saya ada indikasi melakukan penyelewengan. Saya jadi bupati, ada indikasi penyelewengan. KPK mudun jeret, ati gak ndredeg, ayo kepingin roh. Wis ta pinter ya apa? Ndadak goblok ndadak. Iki kalau merasa melakukan kesalahan lho Pak nggih. Itu pasti. Akhirnya cari-cari dukun ya apa carane buntu cangkeme KPK ben gak nakoki ngene mau macem-macem. Lah ngono iku kula sering dhisik ya dijauhi tolo. Padahal melakukan kesalahan ini di tingkat bawah padahal. Ya Allah ya Karim. Padahal semua kita akui dan tidak itu akan kita tinggalkan. Kita akan lepas. Entah lepasnya itu karena memang masa jabatan, ataukah lepasnya kita tinggalkan mati. Sing mesti bisa. Coba ketika jenengan iki ruhaniyah sudah duduk la ilaha illa anta dan sampai la ilaha illa ana, dalile ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah jelas. Tergantung jenengan kesimpulannya derek sing pundi, mingkol bin zahidin atau mingkol bin rohibin. Makalah niki memberikan penegasan supaya kita itu naik tingkat amaliyah mau, sing amaliyah kita itu masih karena manusia, karena hadiah dari Allah, biar kita naik hanya karena Allah. Ngoten lho asli ini. Bukan saya salahkan yang sholat karena pingin disawang orang. Enggak. Saya juga tidak mau menyalahkan orang yang sholatnya karena ingin dikasih pahala dan dimasukkan surga. Ikut tingkat kelas kita Pak. Tapi apa salahnya kalau saya memberikan solusi biar tambah meningkat karena Allah. Sebab niat kita itu sholat mesti ditutup lillahi ta'ala. Kalau ini sudah saya sampaikan, yang memutuskan panjenengan piyambak mau atau tidak itu bukan urusan saya. Tapi rumus mengatakan nek jenengan ati wangsul dateng Allah, makrifat nang Allah mesti anteng. Nek ati sampen iki wangsule dateng rohibin selain Allah mesti susah. Anteng berarti bercahaya, berarti terang. Susah berarti gelap. Al-Baqarah 257 Allah katakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Nek hatimu isine ku semuanya adalah Allah yang kau jadikan sebagai imamnya, maka kau akan menemui terang benderang. Tapi sebaliknya walladzina kafaru auliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilad dzulumat. Dibalik Pak, kita akan menemui kegelapan. Pun niki kesimpulan daripada makalah ini adalah siapapun kita, bentuk amaliyah apapun di dalam diri kita, tatkala posisi hati ini sudah lepaskan diri dari segala makhluk, itulah amaliyah yang berbobot, itulah amaliyah yang diterima oleh Allah. Satu. Nomor dua,
Apabila kita itu amaliyah segala hal apapun dalam fisik, hati kita duduknya itu belum melepaskan diri, dan artinya kita masih merasa kita makhluk yang melakukan, maka disitulah yang namanya ditolak di mata Allah. Mungkin bisa dilihat dalam surat Maidah juga ayat 27. Allah katakan potongan ayat, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ibadah apapun yang diterima Allah hanyalah ibadah yang bersumber dari hati yang bertakwa. Bertakwa berarti ilmu, amal, istiqomah. Ruhaniyah jenengan ini estu betul-betul karena Allah.